Pernah gak sih kalian mikir kalau kita bisa sekolah, belajar bebas, punya cita-cita, bahkan punya mimpi itu bukan hal biasa? Sekarang semuanya terasa normal, tapi dulu buat orang Indonesia itu cuman mimpi. Dulu sekolah itu kayak VIP pass, yang boleh masuk sebagian besar cuman orang Belanda dan golongan tertentu. Sisanya rakyat sendiri cuma bisa jadi pekerja rendahan di tanahnya sendiri. Bangsa ini dibuat minder, dibuat tidak percaya diri. Bayangkan kalau dulu kita sekolah ketemu orang Belanda dan bertanya, "Pak, PR-nya apa?" Mungkin jawabannya, "PR kamu kerja rodi ya." Untung sekarang PR kita cuma matematika. Walaupun rasanya sama-sama bikin menangis, tapi setidaknya kita menangis dengan pensil, bukan dengan cangkul. Lalu ada satu organisasi yang tidak terima bangsa ini dibikin tidak boleh pintar. Namanya Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak berdiri sendirian. Ada juga Raden Mas Sutatmo Sudjokosomo, Raden Mas Suryoputro, dan Ki Pronowidikdo pada masa awal perjuangan. Mereka sadar satu hal penting, bangsa yang cerdas itu berbahaya buat penjajah. Tujuan Taman Siswa sederhana tapi berani, membangun rakyat Indonesia yang cerdas, merdeka, dan bermartabat. Pada masa kolonial, pendidikan bukan cuma soal sekolah, tapi soal kelas sosial. Belanda sebagai elit, pribumi sebagai nomor 2, dan rakyat kecil bahkan tidak dianggap. Pendidikan sengaja dibuat eksklusif agar rakyat tidak punya kesempatan untuk naik derajat. Taman Siswa hadir untuk membalik situasi itu. Buat mereka, pendidikan bukan hadiah dari kolonial, tetapi senjata bangsa. Taman Siswa membawa 3 prinsip terkenal sampai sekarang. Ing ngarsa sung tulada, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Dan yang terakhir, slogan yang masih sering kita dengar, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Tapi zaman dulu yang membuat Belanda paling kesal bukan slogannya, tetapi karena Taman Siswa mengajarkan hal yang dilarang, nasionalisme. Lucunya sekarang bilang aku cinta Indonesia dibilang cringe, padahal dulu bilang begitu aja bisa dicari penjajah. Jadi menurutku lebih aman cinta Indonesia sekarang, paling dicengin bukan di penjara. Di sekolah Taman Siswa, murid bukan cuma belajar baca tulis, tapi belajar menjadi manusia Indonesia, belajar mengenai bangsanya, identitasnya, budayanya, dan masa depannya. Yang menarik, perjuangan mereka tanpa senjata, tidak pakai kekerasan, tidak pakai teriakan. Senjata mereka cuma satu, pikiran. Dan lucunya hal yang dulu rakyat perjuangkan mati-matian, sekarang banyak yang menganggapnya biasa. Sekolah dibilang membosankan, sejarah di-skip, nasionalisme dianggap kuno, dan negara sendiri malah dilupakan. Padahal dulu kita bukan tidak boleh sekolah karena bodoh, tapi karena penjajah takut kalau kita pintar. Dulu generasi muda berjuang supaya kita bisa sekolah. Jadi sekarang kita generasi muda berjuang supaya tidak menyia-nyiakan apa yang sudah mereka perjuangkan untuk kita. Sekarang coba bayangkan sebentar, kalau Taman Siswa tidak pernah ada, kalau Ki Hajar Dewantara tidak pernah berdiri untuk bangsa ini, kalau anak muda dulu memilih diam, mungkin banyak dari kita tidak kenal yang namanya Indonesia. Karena penjajahan modern itu bukan lagi di tanah, tetapi di pikiran. Dan Taman Siswa memberi kita senjata untuk melawan, yaitu pendidikan. Pada akhirnya kita sadar belajar bukan soal tugas atau nilai. Belajar itu investasi paling murah untuk membayar masa depan paling mahal. Bangsa besar bukan bangsa yang gedungnya tinggi, tetapi bangsa yang pikirannya tinggi.
Kalau generasi dulu berani mati untuk merdeka, generasi sekarang cuma diminta berani mikir, berani belajar, dan berani bermimpi. Dan jujur, semakin aku pelajari sejarah ini, semakin aku sadar belajar itu penting, bukan cuma buat nilai, tapi buat masa depan. Karena suatu hari nanti kita bukan cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku sejarah itu sendiri. We are so grateful for the chance to learn. Because of this, we dare to dream of a brighter future.